سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي سيدي محمد آمين قطبي حبيب النبي أحمدك اللهم حمدا مستمر عد عطاياك التي لا تنحصر مصليا على ختام الأنبياء والآل والصحب الهداة الأتقياء والآل والصحب الهداة الأتقياء صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحبابنا يا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa nafa wal intiba wal ibadah wa istighfar wa as'alat rasuli bi kitabillah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu i'tikaf fi hadal masjid wa tuntafi'a lillahi ta'ala. Hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul untuk sekian kalinya di tempat yang insyaallah berbarakah ini. Mudah-mudahan kita semua yang meluangkan waktu untuk berkumpul, untuk bertemu, yang senantiasa dilimpahkan rahmat, hidayah, inayah, serta hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghijrahkan kita
nasihat agama, wal wasaya imaniyah, dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita berikan istirahat kemarin yang membahas tentang hewan kurban, dan kita sekarang membahas tentang pembahasan yang masih sama tentang sholat. Yang sebelumnya kita membahas tentang perintah sholat, kemudian masuk utama-utama orang yang melaksanakan perintah sholat, kemudian masuk di dalam sholat-sholat sunnah, dan terakhir kita membahas tentang sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari dan keutamaan-keutamaannya. Dan pada pertemuan kali ini hadirin rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat. Kita ketahui bahwasanya sholat ini merupakan rukun Islam, artinya tidak ada keislaman seseorang apabila tidak dikerjakan. Artinya apa? Merupakan kewajiban setiap muslim yang mengaku sebagai Islam. Kewajiban bagi setiap hamba yang mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Karena Rasulullah SAW dalam Al-Quran terdapat 234 ayat yang menjelaskan tentang perintah sholat. Artinya apa? Perintah sholat ini merupakan perintah mutlak. Artinya apa? Tidak ada bisa ditoleransi. Artinya apa? Khususan bagi orang yang normal misalkan tidak melaksanakan, tidak ada toleransi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita tidak bisa melaksanakan sholat, kita dianjurkan untuk duduk. Ketika kita mau duduk, kita berbaring. Ketika kita mau berbaring, boleh berisyarat dan lain sebagainya. Begitupun ketika sakit, tidak lupa atau meninggalkan usul sholat misalnya yang akan kita bahas, yaitu lupa dan tidur. Itu pun ketika ingat langsung dilaksanakan. Artinya apa? Perintahnya mutlak. Ketika seorang hamba meninggalkan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dia telah melanggar yang apa? Yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui pada pertemuan sebelumnya juga membahas tentang keutamaan sholat, yang dimana sholat merupakan berbeda antara orang yang non muslim dan muslim merupakan sholat. Begitu juga sholat merupakan silatul, artinya hubungan antara hamba dan Tuhan. Sholat juga merupakan yang mana yang disembah, yang mana menyembah. Sholat juga merupakan yang utama lain yang melaksanakan ibadah sholat, maka ia bagaikan orang yang mandi setiap hari sebanyak 5 kali. Ada hadis-hadis yang kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Kemudian hadirin rahimahumullah, wa minal bid'ain wa minal wud'il munkirat thumma i'lam anna min munkiratil munkarat wa akbarul kaba'ir wa afsadul muharramat tarkul ba'dul muslimin as-shalawatil maqbulat. Kemudian di sini Imam Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan kepada kita bahwasanya seburuk-buruknya kemungkaran, sebahaya-bahayanya perbuatan munkar, wa akbarul kaba'ir, dan sebesar-besarnya dosa, wa afsyarul muharramat, dan seburuk-buruknya perbuatan yang haram, tarkul ba'dul muslimin, yaitu sebagian orang Islam, banyak sebagian orang muslim, tarkul ba'dus salawatil maktubah, masih meninggalkan yang namanya sholat fardu, masih tidak mengerjakan yang namanya sholat. Wa qad warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadis as-sahihah al-katsira bi kufri tarikis shalah. Dan bahkan hadirin rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan bahwasanya terdapat ada 234 ayat yang menekankan tentang perintah sholat. Begitu juga ratusan hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan atau mengatakan tentang perintah sholat. Dan bahkan di antara perintah sholat tersebut Rasulullah SAW bersabda, terdapat tanggungan yang sangat luar biasa, dosa yang sangat besar ketika seorang hamba meninggalkan sholat tersebut dengan sengaja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholat, wa man tarakaha faqad kafar. Di sini Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, begitu keutamaan yang sangat besar sekali dalam sholat, sehingga meninggalkannya pun
bahwasanya perjanjian antara kita sama orang-orang yang bukan Islam itu adalah sholat. Sehingga barang siapa meninggalkan sholat sama dengan dia termasuk golongan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Artinya apa? Dihukumkan kafir. Kafir ini apa? Orang yang dianggap kafir pertama ketika meninggal tidak disolat. Kemudian yang kedua ketika meninggal tidak kafir. Dan kemudian meninggal tidak boleh dikuburkan di penguburan makam muslim. Ini nauzubillah. Sehingga para ulama pun memperinci hukum orang yang meninggalkan sholat. Lantas seperti apa yang dimaksud kafir meninggalkan sholat? Yang meninggalkan sholat dikatakan kafir apabila terang-terangan secara nyata membenci yang namanya sholat. Dan kita ada yang masih kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Apakah ini termasuk kafir atau tidak? Ternyata para ulama sehingga kesimpulan antara fasik, kafir dan munafik dan sebagainya ketika melaksanakan sholat tersebut lebih sedikit ketimbang yang ia tinggalkan, maka ketahuilah hadirin, maka Allah menyimpulkan bahwasanya dia termasuk dari orang yang alhamdulillah subhanallah. Dan di hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jahara." Dan ini maksud kafir sebenarnya. Ketika seorang meninggalkan sholat secara terang-terangan, secara sengaja dan dia tahu itu kewajibannya, maka dia telah dihukumi kafir secara terang-terangan. Artinya apa? Meninggalkan Islam secara terang-terangan. Dan untuk pengampunan atas dosanya dia harus bersyahadat kembali dan bertobat secara tobat nasuha sebagaimana orang yang bertobat. Berbeda ketika seseorang dihukumi fasik, karena para ulama ada juga menghukumi orang yang meninggalkan sholat sebagai hukumnya fasik. Yang fasik apa? Dia meyakini sholat tersebut tetapi tidak menyebutkan Allah, masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kadang dia kerjakan, kadang dia tidak kerjakan, tetapi dia dihukumi fasik. Fasik bisa diterima selayaknya seorang muslim apabila sebelum wafat dia bertobat, kemudian mengqadha sholat yang telah dia tinggalkan dan bertobat secara nasuha atas apa dia langgar, atas apa yang dia tinggalkan, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat. Begitu juga hadirin beliau di sini menyebutkan hadis yang sangat masyhur, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatur rasul." Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, ini artinya secara sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lepas sama hamba tersebut. Rasulullah SAW juga lepas dari hamba tersebut. Artinya apa? Kita ketahui bahwasanya utama orang yang sembahyang senantiasa dijaga oleh Allah. Orang sahabat sholat senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang meninggalkan perintah tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lepas dari penjagaan. Artinya apa? Ketika ada orang yang sembahyang sholat subuh misalkan, maka dia akan dibawahi golongan dilindungi Allah selama sampai waktu duhur. Ketika dia laksanakan sholat duhur, maka dia akan dipuji, diistighfarkan para mereka dan berusaha dipuji sampai sholat asar. Ketika dia sholat asar, begitu pun seterusnya sholat waktu seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang meninggalkan satu sholat misalkan di waktu subuh misalkan, maka ketika waktu subuh tersebut terlewati, maka para malaikat berdua senantiasa melaknat hamba tersebut sampai waktu duhur. Ketika duhur juga masih sama, maka melaknat lagi. Jadi sampai subuh. Dan ini kisahnya kadang ada seorang yang saya pernah dengar kisah ini. Ada seorang ibu mengadu ya kepada syekh, bahwasanya anaknya itu kenapa penuh dengan masalah. Setiap urusan saja ada saja masalahnya. Urusan kesehatan saja ada masalah, sering sakit. Kemudian ada juga masalahnya kerjaannya, sampai jodohnya pun penuh masalah. Dan bahkan sejak dewasa dia terkena stroke, sakit, pokoknya pikirannya penuh masalah. Akhirnya saya menjawab, kenapa? Ternyata saya menjawab, saya ditanya, ini anak ibu sholat atau tidak sholat? Saya mengatakan bahwasanya
kejadian-kejadian yang tidak dapat kita prediksi itu biasa berasal dari sholat. Dan sehingga meninggalkan sholat merupakan perkara yang sangat alhamdulillah yang dapat menghilangkan keberkahan dalam hidup kita dan urusan kita pun menjadi sulit, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga beliau sampaikan ketika seorang hamba meninggalkan waktu sholat, maka para malaikat melaknati waktu tersebut sampai waktu zuhur tidak melaksanakan, melaknat lagi dan sebagainya, sehingga apa? Hari-harinya penuh dengan laknat para malaikat. Jadi na'udzubillah, subhanallah, na'udzubillah. Dan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasallam, "Man hafaza 'ala sholati," barang siapa yang menjaga waktu sholat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah, maka dia akan memiliki cahaya, sholat tersebut akan menjadi cahaya, wa burhanan, dan sebagai bukti pembela dia di akhirat, wa najatan yaumil qiyamah, dan penyelamatan dia di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya di bab sholat kita bahas bahwasanya sholat ini yang kita jaga selama ini, yang senantiasa kita sholat, ini akan datang kelak di akhirat. Datang dalam keadaan cahaya. Kemudian mendoakan kita senantiasa selamat di akhirat nanti. Artinya apa? Sholat yang kita jaga maka dia kelak akan menjaga kita di akhirat. Begitu juga malam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wa la burhanan wa la najata minallah. Begitu juga ketika sholat tidak dijaga, ketika sholat tidak dilaksanakan, ketika sholat ditinggalkan dengan sengaja, maka ketahuilah bahwasanya lam takun lahu nuran, maka dia tidak punya cahaya, lam takun burhanan, dia tidak punya pembela, wa lam takun lahu najata minallah, dia tidak punya pembela atau penyelamat dari api. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya bukti penghambaan seorang kepada Allah adalah sholat. Wa kana yaumul qiyamah ma'al fir'aun wal qarun wal haman wa ubay bin khalaf. Maka kelak dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun, kemudian bersama Qarun, kemudian bersama Haman, kemudian bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Siapa golongan-golongan ini? Hadirin, 4 orang ini Rasulullah SAW sebutkan. Ternyata 4 orang ini adalah penghuni neraka yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan. Kita tidak usah bicara tentang Fir'aun, kita semua tahu Fir'aun di mana tempatnya. Sebagaimana dia memiliki kekuasaan tersebut yang menjadikan dia ingin menjadi Tuhan, sehingga melawan perintah risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sampaikan bahwa saya membawa risalah, mengajak untuk masuk Islam, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Firaun tidak mau menentang perintah tersebut dan terang-terangan ingin melawan, sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat Firaun sehingga kekal di dalam neraka. Begitu juga Qarun. Ini juga di masa Nabi Musa. Siapa yang tidak kenal Qarun? Qarun adalah orang kaya yang Nabi Musa. Kalau kita miliardernya, orang sekarang miliardernya. Kalau Qarun di zaman Nabi Musa, ini sangat luar biasa kaya. Saking kayanya itu, dia punya kunci gudang saja, bukan harta, kunci gudang. Itu kalau dikarungkan itu berat sekali untuk bingung. Artinya ini baru kunci gudang. Bagaimana dia punya harta? Tapi Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, karena menentangnya terhadap agama yang dibawa Nabi Musa, karena pikirnya pelitnya dia, akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan dan mengekalkan hidupnya di dalam neraka. Begitu juga ada yang namanya Haman. Ya, Rasulullah SAW disebutkan dikumpulkan bersama Haman. Siapa itu Haman? Haman ini adalah penasihatnya Firaun. Jadi ketika Nabi Musa datang berdakwah kepada Firaun, Haman ini penasihatnya atau biasa kita kenal sekretarisnya. Ketika Firaun sempat ingin bertanya kepada Haman bagaimana pendapatnya tentang Nabi Musa, kata Haman, "Aturiduna an takuna abdan ba'da takuna rabban?" Bisa-bisanya wahai Tuhanku, kau sudah jadi Tuhan, masa kau mau jadi hamba lagi? Sehingga Rasulullah
Jadi ini merupakan kaum lemeran atau orang kayanya, orang elitnya Quraisy. Akan tetapi apa? Sering berlawan dengan Nabi, sering mengejek sama Nabi, sering apa? Sering memerangi Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kekalkan namanya di neraka. Sehingga orang yang meninggalkan sholat sama dengan dia akan dikuburkan apabila dia tidak bertobat, tidak melaksanakannya. Ketika dia wafat dalam keadaan meninggalkan sholat, maka alhamdulillah semua tahun dan Muhammad sampaikan, maka dia telah akan dikuburkan bersama 4 orang ini dalam neraka. Alhamdulillah semua alhamdulillah. Kemudian waqa'at tasrih min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kufri tarikus shalah. Dan sini kita dapat artikan hadis bagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita tentang pentingnya sholat. Kita ketahui bahwasanya sholat ini merupakan imanuddin, artinya apa? Tiangnya agama. Ketika ditinggalkan, ketika dirobohkan, ketika ditinggalkan sama dengan merobohkan tiang tersebut. Ketika tiang tersebut roboh sama dengan kita merobohkan agama kita. Artinya apa ini? Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Sayyidina Umar, bahwasanya tidak ada sholat, tidak ada Islam seseorang kecuali langsung. Kemudian, wa kadzalika warada an sahabat salafus salih hatta qala ba'dhum ma sami'a ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi syai'in al-ahmad intaraqahu kafara illa salat. Begitu juga bagaimana diriwayatkan para ulama salaf dan ulama khalaf bahwasanya kami tidak pernah mendengar dari para sahabat itu suatu ibadah yang mana ibadah tersebut apabila kita tinggalkan langsung kafir kecuali sholat. Bapak tinggalkan puasa, kita masih memberi dosa. Bapak tinggalkan sedekah, masih kita dosa. Tetapi ketika meninggalkan yang satu ini bisa dikategorikan orang yang kafir. Ini apa? Sangat penting sekali. Namanya keutamaan apa? Inti daripada agama ini, inti daripada agama kita untuk melaksanakan yang namanya sholat. Artinya apa lagi? Ketika khalifah pada masa para sahabat, yang baik Abbasiyah, Umawi atau Umawi, Abbasiyah dan Utsmani dan lain sebagainya, ketika mereka mengirimkan risalah-risalah atau surat-surat perintah-perintah, itu rata-rata perintahnya tentang mendirikan sholat. Dan bahkan Sayyidina Umar, ya, khalifah yang kedua Sayyidina Umar al-Khattab, ketika sholat subuh itu kan sebelum wafatnya Sayyidina Umar, ini kan beliau ditusuk. Ketika sholat subuh, imam sholat subuh, beliau ditusuk sama orang golongan majusi ini menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ditusuk sekali, di belakang, ketiga, keempat, tidak tumbang. Masyarakat kedua Sayyidina Umar tumbang. Ketika tumbang diganti imamnya dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Mereka diganti. Kemudian saking kerasnya dia dibunuh sama orang majusi tersebut karena memang apa? Sayyidina Umar semparkan untuk mendirikan sholat dan menentang bagi orang-orang yang tidak mendirikan sholat. Kemudian ketika orang majusi tersebut ingin lari, saking takutnya karena berada di safnya para musyrikin, lari sambil mengayunkan pedang. Ketika sambil mengayunkan pedangnya, itu ada 11 sahabat yang tumbang dan pedang tersebut ketika lagi sholat, dan 7 di antaranya meninggal dunia. Sampai akhirnya seorang sempat menangkap pembunuh tersebut. Ketika ditangkap, karena dia merasa ketakutan, akhirnya bunuh diri. Setelah kejadian tersebut, lama sekali Sayyidina Umar bangkit dari pingsan karena sudah berapa tusukan. Kalau tidak salah, dia mengatakan di dalam sejarah tersebut ada 4 tusukan. Sayyidina Umar tidak bangkit. Akhirnya para sahabat bingung bagaimana ini bisa meninggal. Akhirnya para sahabat yang lain tahu kebiasaannya Sayyidina Umar. Ternyata kebiasaannya Sayyidina Umar ini adalah sholat. Sekali dibisikkan ke telinganya Sayyidina Umar sholat, langsung bangun. Ketika bangun dia tanyakan apa? Bukan dia tanya bagaimana yang membunuh tadi, bagaimana sudah apa, bagaimana apa yang ditanya. Sayyidina Umar tanya, sudah selesai sholat. Ketika dibisikkan sholat langsung bangun. Kemudian ketika bangun ditanyakan apa? Sudah selesai kalian sholat? Maka para sahabat yang jawab, sudah selesai. Akhirnya Sayyidina Umar melanjutkan bangun, kemudian melanjutkan sholatnya. Kemudian setelah selesai, kemudian beberapa hari sebulan tersebut bukannya sembuh, akhirnya Sayyidina Umar meninggal dalam keadaan sakitnya tersebut dalam keadaan
syahid. Artinya apa? Sayyidina Umar di sini suatu khalifah menunjukkan bagaimana perbuatan beliau, pendapat beliau tentang yang namanya sholat. Beliau tidak bangun-bangun, tapi ketika dibisikkan tentang sholat beliau langsung. Coba kita berapa kali azan terkadang kita lewat, terkadang kita tidak ada, dan bahkan ketika kita tidur kadang kita tidur terus dan sebagainya. Ini merupakan teguran bagi kita sendiri. Ini merupakan apa? Merupakan teguran bagi kita semua bahwasanya tidak ada yang lebih baik kebaikan yang dapat kita dapatkan kecuali dengan melaksanakan sholat di bawah waktu tersebut. Kalau kita tinggalkan sholat di bawah waktu tersebut, sama dengan kebahagiaan yang kita dapat di dunia dan bahkan di akhirat akan tidak ada apa-apa. Ini sangat penting. Kemudian hadirin rahimahullah. Fa iyyaka thumma iyyaka wa tarkus shalah wa tarkus syai'in. Kemudian beliau memperingati kita semua hadirin. Wa iyyaka, jangan sampai untuk meninggalkan yang namanya sholat. Au tarkus syai'in minha. Fa in fa'alta dzalika faqad khalaqta ma'al khaliqin. Kalau kita sudah tinggalkan ini sampai apa yang sempat meninggalkannya, sungguhnya kita bersama orang-orang yang khaliqin. Apa itu khaliqin? Orang-orang yang binasa. Wa khasirta dunya wal akhirah. Kita sudah merugi baik dunia dan akhirat. Zalika wal khusran mubin. Dan inilah kerugian yang sangat besar yang kita melaksanakan meninggalkan ini. Bukan hanya meninggalkan sholat, yang melaksanakan sholat secara tidak serius juga termasuk sebagaimana wailul musallin alladzina fi sholatihim sahun. Kalimat wailul itu artinya apa? Celaka. Celaka ini menyangkut semua alladzina fi sholatihim sahun, yang dimana di sholat mereka itu lalai. Dan ini bisa juga sama orang yang melaksanakan sholat dan orang-orang yang meninggalkan sholat. Artinya celaka di dunia, celaka di akhirat. Di dunia sakratul maut, alhamdulillah susah sekali. Di dunia sakratul maut dimatikan dalam keadaan suruh khotimah. Di dunia ketika masuk ke dunia lahat disiksa para malaikat. Nauzubillah subhanallah. Wa kama yajibu 'alaika an tuhafizu 'ala salati wa yajibu 'alaika an tudayyibuha. Begitu juga kita dianjurkan di sini sebagaimanapun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan rezeki, diberikan istiqomah untuk senantiasa menjalankan yang namanya ibadah sholat ini. Wa yaghrubu 'alaika an tudayyibuha, dan jangan sampai untuk apa? Untuk membiarkan sholat ini berlalu. Mengapa hadirin? Karena ini yang disampaikan Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika mengajar sama murid-muridnya, kan Imam Ghazali salah satu ulama sufi yang sangat luar biasa yang mengarang kitab Ihya-Ulumuddin. Imam Ghazali pernah tanya sama murid-murid lagi belajar tanya. Ketika ditanya apa yang paling dekat, apa yang paling jauh, kata Imam Ghazali. Sampai yang muridnya jawab, yang paling jauh bulan matahari. Apalagi yang paling jauh dari Cina pada masa tersebut. Dijawab sama murid. Semuanya betul, tetapi salah. Yang paling jauh adalah masa lalu, kata dia. Karena masa lalu sedetik yang berlalu tidak bakalan kembali sampai hari kiamat. Sejam yang lalu tidak akan bakalan kembali sampai hari kiamat pun tidak bakalan kembali. Itu sangat jauh. Kemudian ditanya lagi yang kedua, apa yang paling dekat? Yang sangat dekat sama kita. Para muridnya menjawab, bapak, mama, saudara, teman, sahabat. Imam Ghazali bilang betul. Tetapi yang paling dekat sama kita adalah kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajal masing-masing. Ketika sudah datang waktunya tidak bisa dimajukan, tidak bisa juga dimundur. Ditanya lagi sama Imam Ghazali, apa yang paling berat? Semua menjawab besi. Apa yang paling besar? Semua menjawab ada gunung, ada rumah, ada sungai, apa yang besar. Kemudian Imam Ghazali menjawab, memang betul, tetapi yang paling besar adalah hawa nafsu. Karena banyak sekali manusia yang tidak bisa menaklukkan hawa nafsunya, sehingga perilaku mereka seperti hewan dan bahkan lebih parah daripada hewan. Karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, itu yang paling besar. Kemudian ditanya lagi, apa yang paling berat? Dijawab sampai ke besi, batu,
sholat subuh sisa kadang kita mengumpulkan di suatu desa tempat yang banyak orang Islam, tetapi apa? Dia yang imam, dia yang komat, dia juga yang artinya bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering mendapatkan permasalahan, kita sering mendapatkan kesusahan, kita sering mendapatkan hidup ini terasa berat dan sedih. Karena memang kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan melalui sholat kita. Ini kisahnya tak pernah terjadi. Seorang yang kaya raya, sampai punya perusahaan, punya karyawan yang banyak, tetapi hidupnya penuh dengan masalah. Istrinya masalah, anak-anaknya bermasalah, perusahaannya pun bermasalah. Suatu ketika dia pandang dia punya karyawan-karyawan, sehingga satu dia dapatkan karyawannya setiap hari tersenyum banyak yang tidak ada beban. Sekarang dia ditanya, dipanggil, kau kenapa setiap hari tidak mau bahagia? Padahal gajimu sedikit, gajimu tak banyak, kau bekerja sama orang, tapi kau tidak ada beban. Akhirnya dijawab sama orang tersebut, karena saya laksanakan sholat lima waktu. Bisa jadi karena sholat lima waktu tersebut aku dapat kebahagiaan dari Tuhan, sehingga apa orang yang mendengar orang kaya tersebut datang akhirnya mengikuti untuk melaksanakan sholat lima waktu dan bangga dengan kisah tersebut masuk sini. Artinya apa hari ini menunjukkan kepada kita, jika ada permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, bisa jadi masalah tersebut datang dari sholat kita, bisa jadi masalah tersebut datang dari sembahyang kita. Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang bertakwa, orang yang menjalankan salat, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang mengerjakan salat, maka dibuatkan setiap masalah yang tersebut solusi. Di setiap permasalahannya kemudahan, di setiap permasalahannya ada jalan keluar, dan bahkan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Tapi apa sekarang? Tapi sekarang orang memaknai salat ini salah. Kita buktinya banyak orang sembahyang. Kita lihat orang yang sembahyang, tapi masih korupsi. Artinya apa? Tidak bisa menilai sholat itu sebagai nilai, sehingga apa yang dilaksanakan salah. Makanya kalau orang bertanya, kau punya masalah, perbaiki sholat, dan itu betul. Kenapa masih banyak orang yang sholat tetapi apa? Tidak mencegah dari maksya Allah, tidak mencegah dia dari perbuatan buruk dan munkar. Kenapa masih banyak orang yang sholat? Karena dia tidak bisa mengambil nilai daripada sholat tersebut. Apa nilai dari sholat tersebut? Kita sholat untuk mengingat Allah, sehingga mempraktekkan mengingat Allah Subhanahu wa taala juga dipraktekkan di luar sholat. Bisa jadi cuma sholat kita ingat, sisa kita keluar dari masjid kita tidak ingat lagi. Bisa jadi problematika kita di sini, bisa jadi permasalahan kita di sini. Sehingga saja kita hanya meluangkan waktu untuk sholat, kita hanya beberapa ketika kita sholat cuma ketika ada waktu luang, tanpa meluangkan waktu kita untuk sholat. Di sini kesalahan kita. Sehingga nilai sembahyang, nilai sholat tersebut tidak bisa kita tanamkan pada diri kita. Kemudian, wa 'alaika an tushaddida 'ala ahlika wa auladika wa kullu man laka 'alaihim wilayah. Kemudian beliau sampaikan, kita punya anak, kita punya istri, kita punya orang tua, kita punya keluarga, semua harus kita perintahkan, semua harus kita ajak, semua harus kita laksanakan sama-sama yang namanya sembahyang. Rasulullah SAW sampaikan umur 7 tahun perintahkan untuk sholat. Kalau sudah masuk 10 tahun, kalau bisa diperingatkan dengan keras apabila meninggalkan yang namanya sholat. Dan ini banyak dari kisah-kisah nyata bagaimana orang-orang meninggalkan sholat. Dan banyak dikisahkan sama orang-orang pemandi jenazah. Saya pernah dengar satu kisah. Ada seorang perempuan yang cantik sangat luar biasa. Akan tetapi kecantikannya tersebut digunakan fitnah sama orang. Meninggalkan tidak diperintahkan orang tuanya untuk sholat, tidak pernah dengar. Suatu ketika dia perempuan cantik, perempuan fitnah sana sini dan lain sebagainya. Ketika wafat, kecelakaan wafat. Ketika lakukan kemaksiatan. Ketika orang tua 2 hari orang tuanya tahu dia telah wafat, akhirnya orang tuanya cari tukang mandi jenazah. Ketika dimandikan jenazah
jantung semua berubah menjadi bulu. Keluar bau yang tidak sedap. Dan ini diciptakan sama orang-orang mandi jenazah. Akhirnya apa? Dipanggil orang tua yang datang. Ini kenapa? Karena memang tidak boleh terjadi apa bicara untuk publik yang cuma bisa ditanyakan kepada orang tuanya. Kenapa? Ditanyakan anak saya yang salah satu karena ancaman Rasulullah, ancaman Allah Subhanahu wa taala meninggalkan sholat, meninggal dalam keadaan sholat. Dan ini bukan sekali dua kali. Dan juga pernah dikisahkan juga sama orang mandi jenazah. Kisah yang kedua terjadi sama anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut sama. Sekali orang tuanya sudah pasrah, sudah diberitakan sholat ketika Rasul melawan orang tua. Ketika waktu tidak pernah melakukan maksiat saja kerjanya, tidak mau bertobat sehingga pada waktu wafat. Ketika buka mandi jenazah ingin sirami tubuhnya, nauzubillah, itu kulitnya yang tadi kafan langsung berubah. Dan bahkan lebih parahnya lagi, ketika hendak ditaruh di tiang lahan, karena disunahkan itu kepala mayat ada ketiga, itu dia punya kepala ketika mau diletakkan berbalik 160 derajat, tidak bisa diarahkan ke arah nauzubillah. Dipanggil lagi orang tuanya, kenapa ini? Pesta muslimah ternyata tua melawan orang tua. Diperintahkan sholat, orang tuanya sholat. Kenapa? Tidak semua orang tua yang sholat, tidak semua orang tua yang sembahyang, tidak semua orang tua yang rajin untuk pergi ke masjid. Terkadang kita memiliki keturunan yang bermulut, terkadang kita memiliki keturunan yang benar, terkadang kita memiliki keturunan yang benar dan sebagainya. Dan ini merupakan ujian bagi kita semua. Akhirnya kita karena yang hukumnya sunnah mau lagi dikuburkan dengan alat kadang. Dan ini mungkin terjadi ketika Rasulullah SAW sampaikan kepada kita melalui hadisnya, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa. Barang siapa yang cinta untuk bertemu pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cinta untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan benci untuk bertemu. Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis ini, Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasul, kita semua ini takut mati. Semua kita takut mati, bagaimana kita mau bertemu dengan Allah? Akhirnya Rasulullah SAW sampaikan, bukan begini maksudnya. Bukan semua saya perintahkan kalian untuk tidak, akan tetapi ketika kalian istiqomah dalam menjalankan perintah, istiqomah dalam menjalankan dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah akan ada kabar gembira bagi kalian yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikabarkan tentang bagaimana kehidupan kalian nanti kelak di akhirat. Dan ini sehingga orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintah Allah, ketika wafat seperti yang kita sampaikan, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat senantiasa datang, Allah takhaf wa la tahzan, sampai ke dosa takut tentang urusan akhirat, dosa takut tentang pertanyaan munkar dan nakir, dosa takut tentang siratul mustaqim, dosa takut tentang timbangan amal, dosa takut kenapa? Biar kami yang akan cukup, karena kau sudah istiqomah di jalan Allah, kau sudah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika orang yang tidak meninggalkan menjalankan larangan, meninggalkan perintah, mereka akan benci untuk bertemu. Ketika mereka benci untuk bertemu Allah pun benci untuk bertemu mereka. Sehingga untuk diarahkan ke kiblat saja Allah palingkan. Ketika mau wafat saja disusahkan sama orang munafik. Dan ini teguran sangat luar biasa dari Allah. Saya tidak tahu ini nyata atau tidak. Ini bisa menjadi teguran dan juga motivasi kepada kita untuk senantiasa karena memang bahwasanya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kewajiban pasti ada ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Kemudian wala taqulu uzran fi tarkiha wa man lam yasma'hu wa'du fahaddathu wa'fu. Dan bahkan kita diperintahkan ketika sudah sampaikan, jangan sampai bosan perintahkan sama anak untuk sholat, jangan sampai bosan perintahkan kepada istri untuk sholat. Sebagai terus menerus, jangan sampai bosan. Ketika kita bosan nanti akan menyerah dan berjuang dalam perintahkan dalam amal ma'ruf. Waqbid alaihim asyadul ra'na mimma taqlubu alaihim ra'atika malam. Dan beliau sampaikan kalau bisa ketika mereka meninggalkan perintah sholat, kalau bisa mungkin marah dan
marahnya itu bagaimana kita kehilangan harta. Begitulah kita marah ketika keluarga kita, anak-anak kita tidak melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Fa'ilam taf'alna lakum kama mustaqimina bi hukumih. Kenapa? Kalau kita tidak laksanakan seperti ini hadirin, maka kita masuk ke golongan orang-orang yang membiarkan, orang-orang yang membiarkan atau orang-orang yang meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah. Waman yang tabat sesuatu fa'alaka wa tilka inna syaitan la khayra fihi wa la baraka ta'ala wa la ma'asyabat wa ta'ala wa rasul. Jadi yang terakhir ini adalah sebagai kesimpulannya adalah dapat bersyukur kita memiliki kesempatan, ya, karena ini merupakan rezeki. Karena terkadang kita berpikir kita selalu sembahyang, kita selalu sholat, kita selalu tasbih, tapi rezeki kita sempit, tapi rezeki kita tak kunjung datang. Tapi kadang kita tidak berpikir bahwasanya rezeki yang Allah berikan, rezeki yang dijanjikan Rasulullah SAW itu tidak semuanya berupa materi, tidak semua berupa uang. Kita memiliki istri yang taat itu merupakan rezeki. Kita memiliki anak yang soleh dan soleha yang mendengar dengan orang tua yang disuruh dia dan tidak disuruh tidak dan dalam menolak, ini merupakan rezeki. Dan hadirnya kita di majelis ini, hadirnya kita di tempat ini, mudahnya kita melaksanakan ke masjid ini merupakan rezeki yang sangat besar, nikmat Allah yang sangat besar yang jarang sekali dimiliki orang. Inilah rezeki dan jarang orang sangka-sangka merupakan rezeki juga yang kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, sehingga kehidupan kita bahagia baik dunia maupun di akhirat dan terbebas dari azab dan musibah baik terjadi di dunia dan di akhirat. Cukup bahasan kita hari ini kepada jemaah majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحبابنا يا كرام وما ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي